Izin mandiri Taruna tingkat 2 Poltek IMIPAS, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Sultan Ukti Nur Patoni, STB 5669, Prodi Teknik Masyarakatan B. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana cara negara merespon kejahatan tersebut? Apakah hanya dengan menghukum atau ada tujuan lain di baliknya? Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang penologi, mulai dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, hingga jenis-jenis pidana dalam sistem hukum. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Penologi tidak hanya membahas jenis hukuman, tetapi juga bagaimana hukuman itu diterapkan, serta dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Ruang lingkup penologi meliputi berbagai aspek, yaitu seperti jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan, serta pembinaan terhadap narapidana. Selain itu, penologi juga mengkaji efektivitas hukuman dalam menekan angka kejahatan. Tujuan dari penologi sendiri tidak hanya sebatas memberikan penderitaan atau efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencangkup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Artinya, narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Konsep dan teori pemidanaan, yaitu dalam penologi terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman. Pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Kedua adalah teori relatif atau teori tujuan. Teori ini menekankan bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Ketiga adalah teori gabungan yang mengkombinasikan kedua teori tersebut sebelumnya. Dalam teori ini, hukuman tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan di masa depan. Ketiga teori ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemidanaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan pemidanaan merupakan langkah yang diambil oleh negara dalam menentukan jenis dan pelaksanaan hukuman. Di Indonesia, kebijakan ini mengarah pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana bukan hanya objek hukuman, tetapi juga subjek yang harus dibina. Tujuan utamanya adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum. Dengan demikian, pembinaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pembinaan dan pemulihan sosial. Kelembagaan regulasi dan budaya. Pelaksanaan pemidanaan dilakukan melalui berbagai lembaga seperti lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani perundang-undangan yang berlaku. Tidak kalah penting adalah budaya pemasyarakatan, yaitu nilai-nilai yang menekankan pembinaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta upaya perubahan perilaku narapidana menjadi yang lebih baik. Jenis-jenis pidana. Dalam sistem hukum terdapat berbagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selain itu terdapat juga pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, serta pengumuman keputusan hakim. Dalam perkembangan hukum modern juga dikenal pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana bersyarat yang bertujuan memberikan efek jera tanpa harus selalu memenjarakan pelaku. Setiap jenis pidana memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penologi merupakan ilmu yang penting dalam memahami sistem pemidanaan secara menyeluruh.
Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mengembalikan pelaku ke masyarakat. Terima kasih, semoga video ini dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.